adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Yeni dalam kisah Cici si Kelinci. Alkisah, di sebuah hutan di negeri Antah Baranta hiduplah seekor kelinci. Teman-teman di hutan memanggilnya Cici si Kelinci. Dia adalah kelinci yang baik hati dan sangat lucu. Hampir semua teman-teman di hutan menyayanginya. Namun sayang, Cici si Kelinci punya satu sifat yang tidak baik, yaitu ceroboh. Pada suatu hari, Cici si Kelinci beristirahat di bawah pohon yang begitu rindang. Dia kelelahan karena seharian habis bermain. Dia berbaring di bawah pohon sambil menikmati semilir angin. Dan tiba-tiba Cici si Kelinci terbangun karena dia mendengar suara dentuman berkali-kali. Oh, suara apa ini? Ngeri sekali suaranya, kata Cici. Cici pun melihat ke kanan dan ke kiri. Dia tidak melihat apapun. Akhirnya dia merasa sangat ketakutan. Oh, kok aku menjadi takut ya, suasananya seram sekali. Akhirnya Cici berlari tunggang langgang. Dia tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Dia lari dan terus berlari, menuruni lereng-lereng gunung yang terjal. Saat dia berlari, sekawanan kelinci di hutan melihatnya, dan satu di antara temannya itu menyapa Cici. Hai Cici, kenapa kamu kok kelihatan begitu ketakutan? Kamu sepertinya mengalami sesuatu yang mengerikan. Cici pun menjawab sambil terengah-engah. Iya, tadi aku istirahat di bukit sana, tapi aku mendengar bunyi dentuman. Aku takut sekali. Ayo cepat lari. Itu pasti bunyi bumi yang runtuh. Tanahnya retak-retak, kata Cici kepada teman-temannya. Akhirnya teman-teman Cici pun ikut berlari-larian. Mereka tidak mengecek apa yang sesungguhnya terjadi. Saat Cici si Kelinci berlari menuruni bukit bersama teman-temannya, Cici tidak melihat apapun yang ada di depannya. Dia menumbur apapun yang ada, dan akhirnya dia menumbur seekor gajah. Gajah kaget. Cici, apakah kau tidak melihat badanku yang besar ini? Kok kau bisa sampai menabrakku? Cici merasa kesakitan dan dia pun menjawab, aku tadi di sana lagi istirahat di bukit. Aku mendengar suara dentuman bertubi-tubi. Aku ketakutan. Sepertinya itu suara bumi yang runtuh. Ayo cepat kita lari. Nanti kita ditelan bumi, kata Cici. Gajah pun merasa panik dan ketakutan. Akhirnya gajah berkata kepada teman-temannya di hutan itu, Teman-teman, dengarkan pengumumanku. Di sini, hutan ini sudah tidak aman lagi bagi kita. Tanahnya runtuh dan retak-retak. Ayo cepat,
kita selamatkan diri kita. Hewan-hewan di hutan itu terkejut dan panik. Mereka pun berhamburan keluar. Dan seekor monyet pun merasa ketakutan. Dia berlompat-lompat dari dahan ke dahan, menyelamatkan diri. Semua menyelamatkan diri masing-masing. Saat itu, raja hutan, singa, melintas di hadapan rakyatnya. Raja hutan pun berkata, "Ada apa ini? Kenapa kalian sepertinya ketakutan dan kenapa kalian berkumpul di sini?" Raja hutan, "Kami ketakutan. Di sana, di bukit itu, bumi akan hancur. Tanahnya retak-retak. Kami merasa terancam. Kami tidak mau ditelan bumi," kata gajah menjelaskan apa yang terjadi. "Siapa yang memberikan berita ini?" tanya si raja hutan. "Cici tadi yang memberitakannya," gajah menjawab pertanyaan si raja hutan. "Cici, apakah benar apa yang dikatakan gajah?" "Iya, Paduka Raja. Di sana, tanah di bukit sana runtuh. Bumi runtuh. Aku ketakutan. Tanahnya retak-retak. Ayo kita lari, Raja. Hutan ini akan musnah. Kita akan tenggelam di telan tanah," kata Cici. Raja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Cici sebelum dia melihat sendiri apa yang sesungguhnya terjadi. Raja pun berkata, "Baiklah, kalau begitu, Cici, kamu harus menemaniku pergi ke bukit sana. Kita harus melihat secara langsung apa yang terjadi. Cici, temani saya pergi ke sana. Dan kalian semua, rakyat-rakyatku, tetaplah berada di sini sampai aku dan Cici kembali," kata raja hutan kepada penduduk hutan. Akhirnya, Cici si kelinci dan singa si raja hutan pergi ke bukit untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Sesampainya di bukit sana, raja hutan memeriksa semua yang ada di sana. Tapi raja hutan tidak menemukan keanehan. Akhirnya, raja hutan pun memanggil Cici. "Cici, setelah diperiksa, tidak ada keanehan di sini. Tidak ada tanah yang runtuh." "Tapi aku mendengar tanah yang runtuh tadi, Paduka Raja. Aku tidak berdusta. Sungguh, Paduka Raja," kata Cici. Raja pun bingung apa sesungguhnya yang terjadi. Dan raja memeriksa tempat tersebut sekali lagi. Raja pun berkeliling dengan saksama. Akhirnya singa si raja hutan menemukan sumber yang dikatakan Cici yang menimbulkan bunyi berdentum bertubi-tubi. Kata raja hutan tertawa. Ternyata di sana banyak sekali durian yang berjatuhan di tanah. Ini dia penyebabnya yang berbunyi berdentum bertubi-tubi. Akhirnya raja hutan memanggil Cici. "Cici,
Kemari, aku sudah menemukan apa yang sesungguhnya terjadi, kata Raja Hutan. Cici si kelinci menghadap Raja Hutan. Iya, Paduka Raja, apa yang sesungguhnya terjadi? Cici, lihatlah di sana. Buah apakah itu? Tanya Raja Hutan. Itu buah durian, Paduka Raja, jawab Cici. Nah, itu dia. Bunyi yang berdentum bertubi-tubi yang kau dengar tadi, itu adalah bunyi durian yang runtuh dari pohonnya jatuh ke tanah. Raja Hutan memberikan penjelasan kepada Cici. Dan lihatlah tanah yang retak ini, itu sesungguhnya adalah karena ia kekurangan air. Disebabkan karena hutan ini sudah lama tidak menerima air hujan. Raja Hutan memberikan penjelasan yang begitu panjang kepada Cici. Paduka Raja, aku minta maaf Paduka Raja karena sudah memberikan berita yang belum jelas kebenarannya. Iya Cici, aku menerima maafmu. Tapi kau harus memberikan penjelasan kepada teman-teman dan kau harus meminta maaf kepada mereka, kata Raja Hutan kepada Cici. Cici pun menuruti apa yang dikatakan si Raja Hutan. Akhirnya Cici dan Raja Hutan pergi ke bawah menemui semua hewan-hewan yang sudah berkumpul tadi. Raja Hutan berkata, "Wahai rakyatku, sesungguhnya hutan ini tidak akan hancur dan tidak ada tanah yang runtuh atau bumi yang runtuh." Cici akan memberikan penjelasannya. Teman-teman, aku Cici si kelinci minta maaf. Tadi setelah aku dan Paduka Raja pergi melihat ke atas apa yang sesungguhnya terjadi, di sana tidak ada tanah yang runtuh. Yang ada adalah durian. Ini buah duriannya. Hewan-hewan yang mendengar itu merasa kesal kepada Cici. Namun, mereka memaafkan Cici. Dan Cici pun sangat senang karena dia telah meminta maaf kepada teman-temannya dan teman-temannya menerima maaf dari Cici. Begitulah kisah Cici si kelinci. Ayo adik-adik, bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Dan pada cerita ini kita bisa menarik pesan moralnya. 1. Kita jangan pernah memberikan informasi kepada siapapun jika kita tidak mengetahui kebenarannya apa yang terjadi. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mau meminta maaf dan kita pun juga harus mau memberikan maaf. Begitulah adik-adik kisah Cici dan pesan moral dari cerita ini. Adik-adik yang kakak sayangi, kakak minta bantu, jangan lupa tonton sampai habis dongeng ini, klik like dan subscribe agar channel yang ramah anak ini dapat terus tumbuh dan berkembang. Dadah!